Bab 1501, Aliansi Suci. Nek panik, sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu, apalagi empat. Bahkan jika Anda menambahkan leluhur, Anda tidak akan menjadi lawan. Tapi mereka tidak boleh pergi ke rumah Simmons. Hanya saja Nek tidak langsung menundukkan kepala dan menyerah. Ada ketentuan dalam konvensi kosmik. Orang suci tidak dapat melakukan apapun sesuka hati di Starvoid Realm. Khusus untuk dua pembangkit tenaga Sein Realm, kekuatan destruktif dari pertempuran itu terlalu besar. Begitu kedua belah pihak bertarung secara nyata, itu akan menyebabkan kerugian tak terukur bagi Starvoid Realm. Sekali waktu, ketika dua orang suci bertempur, mereka menembakkan api yang nyata, dan akibatnya saja menghancurkan sebuah benua yang dihuni oleh ratusan juta orang. Itu menyebabkan benua hancur, dan lebih dari 9,9% kehidupan di benua itu mati. Pertempuran itu dapat digambarkan sebagai penghancuran dunia. Orang-orang di daratan juga mengalami apa yang tampak seperti akhir dunia. Tak terhitung nyawa yang mati dalam ketakutan dan keputusasaan. Sejak saat itu, untuk menghindari hilangnya nyawa, Cosmic Covenant menambahkan peraturan tambahan. Mereka yang kuat di Sein Realm tidak diperbolehkan melakukan apapun di Starvoid Realm. Jika tidak, mereka akan dihukum secara kolektif oleh semua orang suci di Starvoid Realm. Jika Anda ingin melakukannya, Anda dapat meninggalkan Starvoid Realm dan bertarung dalam kehampaan di luar. Tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Tentu saja, ini tidak mutlak. Seperti yang dilakukan Nek barusan, dia mengendalikan kekuatannya di area kecil dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Semua orang juga menutup mata dan menutup satu mata, tidak terlalu memperhatikannya. Hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang wali masih ada. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika Anda dimarahi. Bukankah itu seperti omong kosong? Jika demikian, diperkirakan semua orang suci tidak akan setuju. Setiap orang telah mengalami 9 kematian, mengalami kesulitan yang tak terhitung, dan bekerja keras untuk menjadi orang suci, bukankah hanya untuk menjadi lebih unggul dari orang lain dan menikmati rasa hormat dan kekaguman dari banyak orang? Akibatnya, mereka akan lebih dibatasi. Jelas ini tidak mungkin untuk diterima. Dan semua kehidupan di alam Astral Void, tidak peduli apakah mereka manusia atau ras lain, selama mereka mencapai alam suci, secara otomatis akan bergabung dengan organisasi. Nama organisasi ini adalah Liga Suci. Perjanjian kosmik dirumuskan oleh Liga Suci. Semua Sein Realm di Starvoid Realm berada di bawah manajemen terpadu Liga Suci. Namun, Liga Suci tidak memiliki berbagai peraturan dan regulasi yang ketat seperti kekuatan lain di alam Starvoid. Liga Suci sebenarnya adalah organisasi yang sangat longgar. Peran terbesar adalah mengumpulkan semua alam suci di Starvoid Realm untuk bekerja sama melawan krisis saat Starvoid Realm menghadapi krisis. Pada saat yang sama, itu juga akan membatasi Sein Realm dari melakukan kesalahan di Starvoid Realm, untuk menghindari gesekan internal yang serius di Starvoid Realm. Adapun hal-hal sepele lainnya, Liga Suci tidak akan ikut campur. Senior, kamu terlalu jauh. Lagi pula, aku juga seorang suci, dan di dunia astral, seorang suci tidak dapat dihina. Ini diakui oleh semua orang. David memarahi keluargaku secara langsung, bukankah seharusnya aku melakukan serangan balik, untuk konsekuensi saat ini, saya juga pusing karena marah, tolong maafkan saya, senior. Nek mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa melakukan kesalahan apapun di Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni ketika kamu marah. Izinkan saya memberitahu Anda, Nek, untungnya, insiden hari ini tidak menimbulkan korban di Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni saya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa untuk pergi dari sini dengan aman. Kami belum keluar untuk beraktivitas, dan semua orang hampir melupakan kami, jadi jangan biarkan kami menggunakan Anda sebagai prestise. Penatua tertinggi dari Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni berkata dengan nada buruk. Selama periode waktu ini, itu karena tubuh menawan Celeste sedang rusak. Menyebabkan rencana mereka untuk sementara ditangguhkan. Keempat saudara perempuan itu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Nek terkena peluru. Jika Celeste tidak membawa kembali Lorraine, mereka akan menenangkan emosi mereka. Nek benar-benar tidak mampu berjalan-jalan hari ini. Liga Suci tidak mengizinkan Sein Realm untuk bertarung di Starvoid Realm. Itu karena mereka takut akibat pertempuran akan menimbulkan korban dan dampak yang sangat besar. Selama masalah itu disimpan dalam jarak kecil, Liga Suci tidak akan mengurusnya. Dan para suster ingin membersihkan Nek. Apakah dia akan diberi kesempatan untuk melawan? Tentu saja tidak. Jangan berpikir bahwa kekayaan Simmons juga merupakan ranah orang suci. Namun dibandingkan dengan 4 tetua tertinggi dari sekolah Ubin Kaca Berwarna-Warni, mereka masih tertinggal jauh. Melihat pihak lain tidak menunjukkan wajah apapun, Nek juga sangat marah. Tetapi pada saat ini, dia tidak ada hubungannya. Saya benar-benar ingin menggerakkan tangan saya.
Menghadapi 4 anggota Sekte Ubin Kaca berwarna-warni, mereka mungkin adalah orang suci dari tingkat orang suci sejati. Ini mungkin sudah berakhir sebelum dia bergerak. Senior, jika Anda mengatakan itu, maka saya, Nek, akan mengakui kematian hari ini, tetapi saya akan berhak untuk mengajukan banding ke Liga Suci. Sesukamu, sebuah suara menghina terdengar. Mereka berempat adalah tetua Liga Suci, dan status mereka di Liga Suci tidak rendah. Apakah Anda takut dengan daya tarik Nek, seorang bijak yang baru dipromosikan? Itu konyol. Oke, hari ini aku mengakuinya, dan aku akan melakukan apa yang diminta seniorku, tapi aku akan membawa David pergi. Dia menghina keluargaku dan harus menerima hukuman yang paling berat. Nek, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat syarat denganku. Jika kamu bijaksana, cepat keluar. Jangan biarkan aku berubah pikiran, kalau tidak aku pasti akan memintamu untuk meninggalkan sesuatu hari ini. Anda. Nek membeku di tempatnya. Tangan kanan masih memegang Tian Linggai milik David. Tidak untuk pergi atau untuk tinggal. Jelas tidak berdamai untuk memintanya membiarkan David pergi begitu saja. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak melepaskannya? Di depan tetua tertinggi dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni, mereka membunuh orang-orang di ruang tamu bangsawan mereka. Sejujurnya, Nek tidak berani. Masih ada celah antara keluarga Simmons dan sekolah Ubin Kaca berwarna-warni. Kedua belah pihak bukanlah kekuatan dengan level yang sama. Bahkan jika leluhur keluarga Simmons pulih, mereka juga bukan lawan dari sekolah Ubin Kaca berwarna-warni. Terlebih lagi, leluhurnya masih terluka parah. Senior, David bukan dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni. Kamu benar-benar ingin putus dengan keluarga Simmons demi dia? Nek berkata dengan enggan. Ini masalah prinsip. Jika anak ini di luar, aku tidak bisa menjaganya, tapi karena dia ada di sekolah Ubin Kaca berwarna-warni, kau tidak bisa membawanya pergi hari ini. Kalau tidak, bukan sekolah Ubin berkilau menjadi lelucon di Starvoid Realm. Adapun pertanyaan tentang tidak pernah putus, menurut Anda apakah sekolah Ubin berkilau berwarna-warni saya akan takut pada keluarga Simmons Anda? David sangat lega ketika mendengar ini. Akhirnya selamat. Dia tahu bahwa Nek sangat takut pada penatua tertinggi dari Sekte Kaca berwarna-warni ini. Harus ada celah kekuatan tertentu antara kedua belah pihak. Sekarang pihak lain telah berbicara. Kemungkinan besar, Nek tidak berani bunuh diri. Bahkan jika dia berani, selama saya bisa bertahan dan tidak langsung terbunuh, penatua tertinggi dari sekolah Ubin Kaca berwarna-warni ini juga bisa menyelamatkannya. Menghadapi krisis kematian yang akan segera terjadi, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa David tidak gugup sama sekali. Hanya saja dia tahu bahwa hal-hal telah mencapai titik itu. Kegugupan dan ketakutan tidak berguna. Bahkan David berlutut dan memohon belas kasihan. Tidak mungkin bagi Simon untuk melepaskannya. Dan jika David benar-benar melakukan itu hanya akan membuat Nek merasa lebih baik. Bab 1502, Krisis teratasi. Sejak Nek melangkah ke ranah orang suci, selama lebih dari 1000 tahun, dia terdiam untuk kedua kalinya diintimidasi. Pertama kali adalah David. Kedua kali terjadi dalam satu hari. Ketika dia baru saja mencapai Sein Realm, Nek diundang ke Liga Suci. Di Liga Suci, dia juga bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat suci lainnya. Kedua belah pihak sangat sopan. Tapi kali ini menghadap penatua tertinggi dari sekolah Ubin Kaca berwarna-warni. Pihak lain jelas tidak menganggapnya serius. Ini membuat Nek sangat bingung. Dari Liga Suci, Nek juga belajar banyak tentang Sein Realm. Ada kalimat seperti itu yang terukir di luar Liga Suci. Orang-orang kudus di dunia adalah satu keluarga. Dunia di sini mengacu pada Starvoid Realm. Di mata Liga Suci, semua pembangkit tenaga Sein Realm di Starvoid Realm dianggap sebagai keluarga besar. Semua orang makmur, semua orang kalah. Nek juga secara keliru mengira bahwa orang-orang kudus itu mudah berbicara seperti orang-orang di Liga Suci. Dia tidak tahu bahwa Liga Suci dimulai dari seluruh Starvoid Realm, jadi secara alami perlu mempromosikannya seperti itu. Dan setiap alam suci sebenarnya memiliki kekuatannya sendiri. Ketika tidak ada krisis di Starvoid Realm, setiap orang perlu memikirkan kekuatan yang mereka miliki. Meski keluarga Simmons masih memiliki leluhur yang suci, tetapi leluhur ini telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, dan dikatakan bahwa dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Nek belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan jika dia menerobos ke Sein Realm, nenek moyang ini bahkan tidak muncul. Itu hanya transmisi suara kepadanya. Pertama, dia memujinya. Kemudian biarkan Nek waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan terus bekerja keras. Dikatakan bahwa air di alam Starvoid masih sangat dalam, dan kekuatan orang suci palsu tidak cukup untuk mendapatkan pijakan di alam Starvoid. Jadi selama ini, meskipun keluarga Simmons memiliki leluhur setingkat suci,
Tapi Nek sebenarnya tidak tahu banyak tentang Sein Realm. Sedemikian rupa sehingga setelah dia menjadi orang suci, dia sedikit terhanyut. Dia merasa bahwa karena semua alam suci di Star Void Realm telah bergabung dengan Sein League. Ada manajemen terpadu dari Liga Suci. Konvensi kosmik yang dirumuskan oleh Liga Suci menetapkan bahwa dua orang suci tidak diperbolehkan bertarung di alam astral. Lalu tidak bisakah aku berjalan menyamping di Star Void Realm? Oleh karena itu, terkait masalah Celeste. Nek tahu itu salahnya, tapi dia tetap berani mendatanginya untuk meminta penjelasan. Ini adalah kekuatan Sein Realm. Tapi sekarang penatua tertinggi dari Sekte Kaca Berwarna-Warni muncul. Itu membuat Nek merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan leluhur itu benar. Tampaknya air di Star Void Realm masih sangat dalam. Saya baru saja memasuki Sein Realm, jadi saya tidak memiliki cukup kekuatan, dan saya tidak tahu banyak tentangnya. Nek perlahan melepaskan tangan David. Saat ini, dia masih belum bisa menandingi 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni. Karena sama sekali tidak ada peluang untuk menang. David bebas, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Dia berjongkok di tanah, memegangi kepalanya yang hendak meledak dengan kedua tangannya, terengah-engah. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat barusan. Hanya beberapa puluh detik sejak dia ditangkap oleh Nek. Namun, hanya dalam beberapa puluh detik, David mengalami beberapa ujian hidup dan mati. Jika bukan karena kekuatan mentalnya. Pada waktunya, semua kekuatan mental dikompres menjadi satu, dan kemudian dikumpulkan ke atas kepala. Tengkoraknya sudah dihancurkan oleh Nek. Bahkan jika itu diblokir. David juga sakit kepala sekarang. Dan ada 5 sidik jari yang dalam di kepalanya. Ini ditinggalkan oleh Nek menggunakan 30% dari kekuatannya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menahan 30% kekuatan Sein Realm? Pada akhirnya, Nek berencana menggunakan 80% kekuatannya untuk menghadapi David. Bahkan, tidak butuh banyak sama sekali. Dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya hingga 50%. Kekuatan mental David cukup untuk memblokirnya. Melihat ini, Celeste dengan cepat datang ke sisi David, dan bertanya dengan cemas, "David, apa kabar?" Aku baik-baik saja. Celeste, kakak Celeste, jangan khawatir. David menggertakkan giginya dan menjawab. Kepalanya sekarang sepertinya akan meledak. Senior, Nek, ingat apa yang terjadi hari ini. Kita akan bertemu lagi karena takdir. Nek mengesampingkan kata-kata ini, melirik David dan Celeste, dan bersiap untuk meninggalkan sekolah ubin kaca berwarna-warni. Sekarang, angin kencang muncul. Dengan kecepatan kilat, itu menghantam dada Nek. Sebelum Nek bisa bereaksi, dia terkena angin kencang, dan tubuhnya langsung bersentuhan dengan tanah. Ledakan. Ada suara keras. Nek menjatuhkan tanah dari lubang besar. Adegan yang tiba-tiba muncul. Itu juga membuat semua orang yang hadir tidak sadar kembali. Sein Realm adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang seperti mereka. Itu juga merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Mereka tidak menyangka Nek akan diserang secara tiba-tiba, kuncinya adalah dia dipukul. Debu tidak punya waktu untuk menyebar. Sesosok terbang keluar dari lubang yang dalam, berdiri di udara dengan ekspresi muram. Itu adalah Nek. Pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi itu menyebabkan dia penghinaan besar. Dia dalam keadaan suci, tetapi dia diserang secara tak terduga. Dan menabrak tanah menjadi lubang besar. Senior, apa artinya ini? Nek bertanya dengan wajah dingin. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa orang yang menyerangnya setidaknya adalah orang suci sejati. Kalau tidak, dia tidak akan dipukul dengan mudah. Dia jelas merasakannya barusan. Tetapi tubuh tidak punya waktu untuk merespons. Namun, ini juga karena Nek lemah. Jika dia telah menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi, ada kemungkinan besar bahwa pukulan barusan dapat dihindari. Ini adalah pelajaran kecil untukmu. Bahkan jika kamu berada di alam suci, kamu sebaiknya tidak melakukan beberapa hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Jika tidak, kamu, seorang suci palsu, tidak dapat menanggung konsekuensinya. Suara ini membuat Nek sedikit aneh. Bukan penatua tertinggi yang baru saja berbicara dengannya. Nek terkejut. Penatua tertinggi lainnya dari sekolah ubin kaca berwarna-warni muncul. Untuk suara ini, Celeste merasa sangat akrab. Orang yang berbicara tidak lain adalah tuannya Eira. Apa maksudmu dengan senior ini? Apa maksudmu? Celeste adalah muridku, yang mengizinkanmu menanam benih spiritual untuknya secara pribadi. Perlakukan aku sebagai master yang tidak ada, tanya Eira tajam. Celeste sangat bersemangat. Dia tahu bahwa guru tidak akan mengabaikannya. Hubungan antara tuan dan murid mereka selama hampir 2000 tahun tidak bisa dipalsukan.
Senior, aku terlalu menyukai Nona Celeste, itu sebabnya aku membuat rencana yang buruk. Sebenarnya, aku tidak bermaksud jahat, dan aku berharap senior itu akan memaafkanku, Nek menjelaskan dengan suara rendah. Hal ini awalnya salahnya. Saat menghadapi Nova, dia masih bisa berbicara omong kosong dan menjadi bajingan. Nova tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang dia menghadapi klan Eira yang lebih kuat darinya. Nek tidak berani berbicara omong kosong lagi. Saya hanya bisa mengakui kesalahan saya dengan patuh. Huff, keluar. Kamu tidak diizinkan masuk ke sekolah ubin kaca berwarna-warni lagi, kata Eira. Ya, senior, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Nek selesai berbicara, dia berbalik dan merobek celah di angkasa, dan dengan cepat masuk ke dalamnya dan menghilang. Dia tidak ingin tinggal di sini sejak lama. Menghadapi keberadaan dua orang suci sejati, siapa yang tidak takut? Setelah berbicara begitu lama, dia bahkan tidak bisa menilai posisi lawan. Bab 1503, ini adalah kenyataan. Munculnya dua tetua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni menyebabkan Nek pergi dengan putus asa. Dia bahkan tidak mengambil 27 peri yang dia pilih. Kejadian hari ini berubah menjadi situasi seperti itu, yang tidak dia duga. Alasan utamanya adalah Nek salah menghitung sikap penatua tertinggi dari sekte kaca berwarna-warni. Setiap orang adalah alam suci, dan mereka semua adalah anggota Liga Suci. Sampai jumpa saat Anda melihat ke atas, sampai jumpa saat Anda melihat ke bawah. Apapun yang terjadi, Anda harus memberinya wajah. Namun, tetua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni lebih kejam dari yang lain. Orang pertama yang keluar hanyalah basa-basi. Saat Master Celeste keluar, dia langsung mulai bertarung. Biarkan dia, orang suci, merasa malu. Bagaimanapun, dia, Nek, mencatat masalah hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan menemukan jalan kembali dan memberi pelajaran kepada pihak lain. Itu hanya penatua tertinggi yang menghadapi 4 orang suci dari sekte ubin kaca berwarna-warni. Nek merasa peluangnya untuk kembali bermain sangat tipis. Tentu saja, itu tidak sia-sia. Meskipun sekte ubin kaca berwarna-warni kuat di alam Void Bintang. Tapi itu belum bisa disebut tuan. Selain itu, tidak semua angkatan memiliki hubungan yang baik dengan sekolah ubin kaca berwarna-warni, dan beberapa memiliki hubungan yang buruk. Selama dia kembali dan membuat rencana yang bagus, saya percaya bahwa solusi dapat ditemukan. Bagaimanapun, yang kuat di alam suci memiliki waktu yang tidak terbatas. Kita akan memiliki waktu yang lama untuk datang, Nek berkata dalam hati. Setelah itu, mereka langsung memasuki ruang 6 dimensi dan menuju ke benua Simons. Pusat kekuatan sudo tingkat suci hanya dapat mengobrak-abrik ruang 5 dimensi paling banyak dan berjalan di ruang 6 dimensi. Setelah Nek pergi, di reruntuhan ruang tamu sekolah 7 kaca berwarna, ada keheningan singkat. Eira dan pemimpin tertinggi lainnya tidak muncul. Nova datang ke sisi David. Melihat anak pembuat keajaiban ini, ada tatapan aneh di matanya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan di tahap awal level dominator, dia benar-benar bertahan dari 2 tembakan Nek, pembangkit tenaga listrik level Sein palsu. Ini jelas merupakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nova menelusuri sejarah Star Void Realm di benaknya, dan tidak ada pemuda seperti itu. Bahkan jika Nek tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Bukan itu yang mampu dibeli David, seorang dominator, di awal. Jangan bicara tentang tingkat dominasi. Bahkan jika itu adalah dia sebagai gantinya. Sangat tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tapi David selamat. Dan dalam serangan kedua Nek setelah meningkatkan kekuatannya, dia masih hidup. Nova merasa bahwa masa depan David, seorang pemuda, pasti cerah. Seperti kata pepatah, jika Anda selamat dari bencana, Anda pasti memiliki berkah di masa depan. Apa yang dialami David adalah situasi kematian yang tak terelakkan seperti ini. Tidak masalah apakah Anda mengatakan dia kuat atau beruntung. Apapun yang terjadi, mampu bertahan di tangan orang suci adalah sebuah keterampilan. Keberuntungan juga merupakan manifestasi dari kekuatan. Bahkan terkadang, keberuntungan jauh lebih penting daripada bakat. Di Star Void Realm, ada orang-orang yang tidak terlalu berbakat tetapi kurang beruntung, dan mereka masih bisa menjadi penguasa pada akhirnya. Orang seperti ini dengan nasib sial dapat mengambil harta berharga langit dan bumi saat berjalan di jalan. Masuki reruntuhan pelarian sempit. Yang lainnya semuanya mati, tetapi mereka bisa keluar dari reruntuhan hidup-hidup dengan keuntungan. Ini adalah kekuatan keberuntungan yang kuat. Jelas dihadapkan pada situasi kematian tertentu, mereka seringkali mampu menyelamatkan diri dari bahaya di mana-mana. Akhirnya mencapai puncak. Hanya saja orang seperti ini terlalu langka. Dalam seluruh sejarah Star Void Realm yang diketahui, tidak banyak orang seperti itu. Pernah ada orang yang dikenal dengan keberuntungan besar.
Mereka pasti akan tersentak oleh semua kekuatan di Star Void Realm. Namun, karena keberuntungan terlalu ilusi, itu tidak dapat dideteksi dengan cara apapun. Itu hanya bisa disimpulkan dari pengalaman sebelumnya. Sebaliknya, bakat dapat dideteksi. Oleh karena itu, kekuatan utama di Star Void Realm pasti akan memilih orang dengan bakat yang kuat. Daripada bertaruh pada kemungkinan ilusi itu. Nova merasa bahwa David mungkin seseorang yang sangat beruntung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa selamat dari tangan orang suci palsu dengan kekuatan kelas master? Untuk situasi tertentu, kita perlu mengetahui pengalaman masa lalu David sebelum membuat penilaian. David, apa kabar? Apakah kamu butuh bantuan? Nova berlutut dan bertanya dengan prihatin. Ini adalah pertama kalinya dia sangat peduli pada seorang pria muda. Tidak apa-apa, David menggelengkan kepalanya dan berkata. Meski kepalanya masih bengkak karena sakit. Tapi David tidak ingin orang lain membantu. Jika tidak, rahasia kekuatan spiritualnya akan terungkap. Sebelum tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kartu haul-nya. David, ikut aku akan mencarimu, kata Celeste. Oke, David tidak menolak kebaikan Celeste. Karena pihak lain mengetahui rahasia kekuatan spiritualnya. Dan setelah bergaul begitu lama. Ditambah dengan penampilan Celeste saat menghadapi krisis hidup dan mati hari ini. Dapat dikatakan bahwa David sekarang sangat mempercayai pihak lain. Celeste hendak membantu David pergi ke kediamannya untuk membantunya memeriksa tubuhnya. Dia baru saja membantu David, tapi dia belum punya waktu untuk bertindak. Sebuah suara terdengar. Merah kecil. Tuannya Eira yang berbicara. Celeste dengan cepat mendorong David ke sisi Nova, dan meminta Nova untuk membantunya. Kemudian dia menjawab dengan hormat, Tuan. Insiden hari ini semua karena kamu. Itu tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi sekte, tetapi juga menyinggung seorang suci, meninggalkan potensi ancaman bagi sekte tersebut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kata Eira dengan nada dingin. Celeste tercengang. Dia tidak tahu mengapa guru mengatakan itu. Memang benar kejadian ini disebabkan oleh diriku sendiri. Tapi itu bukan salahku. Semuanya adalah kesalahan si bajingan Nek. Jika dia tidak menanam benih spiritual untuk dirinya sendiri, tidak ada yang terjadi selanjutnya. Tuan, masalah ini aku. Celeste ingin menjelaskan beberapa patah kata. Tapi setelah dia mengucapkan beberapa patah kata, dia dengan kejam diinterupsi oleh Eira. Saya tidak mau mendengarkan penjelasan, dan saya tidak ingin tahu prosesnya. Saya hanya melihat hasilnya. Yang saya lihat sekarang adalah ruang tamu sekolah ubin kaca berwarna-warni telah diratakan dengan tanah. Dan berubah menjadi reruntuhan. Reputasi sekolah juga akan mengalami pukulan serius. Dan pada saat yang sama menyinggung seorang bijak, yang menimbulkan bahaya tersembunyi untuk masa depan, dan semua ini disebabkan oleh Anda. Perkataan Eira membuat Celeste merasa dirugikan dan ingin menangis. Tidak bisa kembali. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Betapa baiknya mantan majikan itu padanya. Saat itu, jika seseorang berani menyakitinya, guru pasti akan mengembalikannya tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, guru tidak hanya mengabaikan luka-lukanya, tetapi juga menyalahkannya atas kerugian besar yang dia timbulkan untuk kepentingan sekte tersebut. Celeste sangat ingin bertanya pada guru Eira. Apakah tubuh yang memikat benar-benar penting? Tubuh pesona hilang. Bukankah dia muridmu? Hal-hal telah sampai pada ini. Tidak peduli betapa bodohnya Celeste, dia mengerti segalanya. Dia normal ketika dia meninggalkan sekte. Setelah kembali, itu benar-benar berubah. Alasannya adalah tubuh pesona rusak, menyebabkan dia menjadi pejalan kaki dari seorang jenius. Jadi guru tidak lagi menyukainya, juga tidak optimis tentangnya. Letakkan semua pikiran Anda pada Lorraine. Tentu saja. Semua tembakan besar sangat realistis. Tidak ada emosi sama sekali. Pada saat ini, Celeste tersadar, dan hatinya menjadi dingin. Bab 1504. Tuan, ini semua salah murid, dan murid bersedia dihukum, kata Celeste tanpa ekspresi. Diperlakukan seperti ini oleh orang-orang terdekat Anda. Hatinya sudah dingin. Karena kamu telah menyadari kesalahanmu, aku akan menghukummu untuk memasuki gua es dan menghadap tembok selama 100 tahun. Apakah kamu keberatan? Begitu kata-kata itu keluar. Kecuali David di tempat kejadian. Semua orang, termasuk Nova, sang suzerain, terkejut. Pergi ke gua es dan menghadap tembok selama 100 tahun. Gua es adalah tempat di mana sekte ubin kaca berwarna-warni secara khusus menghukum para murid sekte pengkhianat. Tidak ada cahaya di sana. Udara yang sangat dingin dapat menembus semua pertahanan. Bahkan jika orang kuat di puncak alam abadi masuk, akan sulit untuk menolaknya. Meskipun tidak mati. Tapi itu akan membuat orang yang masuk menderita kedinginan yang ekstrim. Selama orang yang memasuki gua es.
90% dari mereka akan disiksa dan gila. Bahkan jika tidak gila. Setelah keluar, temperamen seluruh orang akan berubah drastis, menjadi hewan berdarah dingin. Penatua Celeste tidak mengkhianati sekolah ubin kaca berwarna-warni. Mengapa Penatua tertinggi membiarkan Penatua merah pergi ke gua es selama 100 tahun? Nova dan anggota lain dari sekolah ubin kaca berwarna-warni tidak mengerti. Hanya saja mereka tidak berani bertanya dengan lantang. Di sekolah ubin kaca berwarna-warni, kata-kata Penatua tertinggi adalah keputusan kekaisaran. Tidak ada yang berani melanggarnya. Tidak ada yang berani mempertanyakannya. Bahkan penguasa Nova juga sama. Celeste tertegun sejenak, dan kemudian dengan tenang menjawab, kembali ke guru, Xiao Hong tidak keberatan. Itu bagus, sekarang kamu pergi ke gua es. Ya, Tuan. Setelah Celeste selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, menuju ke gua es untuk menghadap ke dinding. Sebelum pergi, dia melirik David dan Nova. Nova tahu artinya di mata Celeste. Dia mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. David, di sisi lain, tertegun dan tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Itu jelas hal baik yang dilakukan oleh orang bodoh seperti Nek, mengapa harus disalahkan pada Nona Celeste? Di mana gua es itu? Jika Anda menghadapi tembok selama 100 tahun, bukankah Anda tidak akan bisa keluar selama 100 tahun? Apakah ini kurungan? Meng kecil, ini adalah suara penatua tertinggi lainnya. Kembalilah ke tetua tertinggi, Nova ada di sini. Nova menjawab dengan hormat. Saya akan serahkan sisanya kepada Anda. Anda harus mengawasi Nek untuk mengembalikan ruang tamu ke keadaan semula tanpa kesalahan. Ya, penatua tertinggi. Anda harus bersiap untuk masalah ini adalah pertama kalinya untuk kita berempat muncul bersama setelah bertahun-tahun retret, dan ini juga saat yang tepat bagi Sekte Ubin Kaca berwarna-warni untuk menunjukkan kekuatan kita, jadi itu pasti megah dan megah. Jangan khawatir, Yang Maha Tinggi Elder, saya mengerti. Saya pasti akan mengadakan upacara magang 3 bulan kemudian untuk menjadi luar biasa besar. Oke, kemudian kami akan pergi, dan Anda dapat menghubungi kami kapan saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Penatua, teriak Nova. Perpisahan dengan penatua tertinggi. Diakon wanita Parubaya dan 7 peri juga berteriak serempak. Setelah 2 tetua tertinggi dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni pergi, David juga dibawa ke halaman kecil oleh Nova untuk tinggal sendiri. Area VIP dihancurkan. Dia hanya bisa hidup di area normal. Tapi David tidak peduli tentang ini. Dia bisa tinggal di mana saja. David, apakah kamu ingin aku memeriksamu? Lihat apakah Nek telah meninggalkan trik tercela padamu, Nova bertanya sambil duduk di hadapan David. Tidak, terima kasih Suzerain. Untuk menghindari mengekspos kekuatan spiritualnya, David dengan sopan menolak. Terlebih lagi, dia sangat jelas tentang kondisi fisiknya. Tidak ada salahnya dilakukan. Hanya saja 2 serangan kekuatan mental terhadap Nek, seorang bijak, sedikit trauma, dan dia perlu istirahat sebentar. Sama-sama, David, karena kamu memanggil penatua Celeste Sister Celeste, maka kamu bisa memanggilku Sister Meng. Memanggil Suzerain sepertinya terlalu boros, kata Nova. Dia juga tidak bersikeras membantu David memeriksa. David harus memiliki kartu dan rahasianya sendiri jika dia bisa menahan Nek 2 kali. Karena pihak lain tidak mau, lupakan saja. Sovereign, ini tidak terlalu bagus. David ragu-ragu. Tidak apa-apa, di Star Void Realm, mereka yang menjadi master adalah yang pertama, dan mereka tidak dipanggil berdasarkan usia, dan hubunganku dengan Elder Celeste juga sangat baik. Tidak apa-apa, Sister Meng. Itu benar sudah berakhir, anak muda, jangan menahan diri. Saudari Meng, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ini tentang tetua Celeste. Ya. Masalah tetua Celeste sangat menyusahkan. Jadi kamu tidak mau jangan tanya lagi, karena percuma, bahkan aku tidak bisa menyelamatkannya. Nova menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong juga minta saudara untuk memberitahuku segalanya tentang Celeste. Bahkan jika aku tidak bisa membantumu, aku masih ingin tahu. Aku harap Meng Ji akan sukses. David sangat berterima kasih. David berdiri dan membungkuk pada Nova, hormat kami. David harus tahu tentang Celeste dan harus menyelamatkannya. Siapapun yang menghentikannya mati, tanda seru. Bahkan penatua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni tidak terkecuali. Tentu saja tidak sekarang. Tapi David mempercayainya. Selama Anda menggunakan sistem secara wajar, tidak akan lama lagi dia bisa kembali ke sini dan menyelamatkan Sister Celeste. Jika penatua tertinggi dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni berani menghentikannya, maka dia tidak menyarankan untuk memberi pihak lain pelajaran yang mendalam. Alam suci saja. Untuk David, ini hanya sedikit lebih heroik. Sesuai aturan sebelumnya. Selama ada lebih dari 100.000 dewa, David dapat melangkah ke dunia orang suci. Namun, alam suci biasa tampaknya bukan lawan dari Guru Celeste.
maka Anda perlu melangkah lebih jauh. David, seperti yang aku katakan, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengetahuinya, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Tapi aku masih ingin tahu. David tidak tergerak. Oh, kenapa repot-repot? David, aku tahu kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan tetua Celeste, tapi tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang dibuat oleh tetua tertinggi, dan aku, sang penguasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda ingin melihat penatua Celeste, Anda hanya bisa setelah 100 tahun, saya tidak tahu apakah dia akan mengenali Anda atau tidak. Nova menghela nafas. Siapapun yang telah tinggal di Gua Es selama lebih dari 10 tahun. Entah dia gila, atau dia telah menjadi hewan berdarah dingin dan tidak lagi memiliki perasaan. Penatua Celeste dihukum oleh penatua tertinggi untuk menghadap dinding di Gua Es selama 100 tahun. Setelah keluar, penatua Celeste tidak boleh lagi menjadi penatua Celeste yang lama. Bahkan jika David menunggu sampai saat itu. Juga ditakdirkan untuk tidak melihat orang yang dulu Anda kenal. Saudari Celeste, tolong beritahu aku. Jika aku tidak tahu situasi spesifik dari Saudari Celeste, aku pasti tidak akan bisa tenang dan berlatih, pinta David. Semakin dia mendengarkan Nova, semakin dia merasa bahwa Gua Es bukanlah tempat yang baik. 100 tahun sebenarnya bukan waktu yang lama bagi orang-orang di alam abadi. Tapi apa yang dikatakan Nova membuat David sangat mengkhawatirkan Celeste. Bab 1505, Tingkat Raja Suci. Pada akhirnya, Nova tidak tahan dengan penguntitan David, dan mengatakan yang sebenarnya tentang pengalaman Celeste. Terus terang, Gua Es adalah penjara dari sekte kaca berwarna-warni. Begitu seseorang melakukan kesalahan besar, mereka akan memasuki Gua Es untuk dihukum. Dapat dikatakan bahwa tempat itu adalah mimpi buruk semua orang di sekolah ubin kaca berwarna-warni. Mereka yang masuk tidak memiliki hasil yang baik. Seluruh Gua Es terbagi menjadi banyak lapisan. Semakin rendah Anda pergi, semakin kuat dingin yang ekstrim. Dan udara yang sangat dingin adalah energi khusus yang mirip dengan kekuatan spiritual. Kecuali kekuatan mental, semua cara lain tidak berdaya. Selama udara yang sangat dingin masuk ke dalam tubuh, tidak hanya akan membuat orang merasakan sakit yang menusuk tulang, tetapi juga mempengaruhi emosi mereka. Jika Anda terpapar udara yang sangat dingin dalam waktu yang lama, kepribadian Anda pun akan berangsur-angsur berubah. Setelah keluar, jika tidak gila, itu akan membuat orang merasa seperti orang yang berbeda. Dengan kekuatan tingkat tertinggi Celeste, dia pasti berada di bawah. Butuh 100 tahun untuk bertahan di dasar Gua Es. Dari sudut pandang Nova, ketika Celeste keluar lagi, tidak mungkin menjadi Celeste yang asli. David mendengarkan kata-kata Nova. Wajahnya menjadi semakin suram. Tunggu sampai Nova selesai berbicara. Wajah David tenggelam seperti air, dan matanya penuh dengan rasa dingin. Sister Celeste memasuki Gua Es dan menghadap tembok selama 100 tahun. Anda tidak hanya harus menanggung rasa sakit yang menusuk, tetapi Anda bahkan akan mengubah temperamen Anda di masa depan. Ini tidak dapat diterima oleh David. Sister Meng, apakah ada cara untuk menyelamatkan Sister Celeste? David bertanya dengan suara berat. David, aku tahu kamu ingin menyelamatkan penatua Celeste, tapi aku hanya bisa memberitahumu, jangan pikirkan itu, tidak ada yang bisa mengubah keputusan penatua tertinggi. Jika penatua Celeste ingin keluar, dia hanya bisa tinggal di Gua Es sebentar. Dalam 100 tahun, satu hari tidak boleh dilewatkan. Nova menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan? David bertanya dengan enggan. Tidak, Nova langsung membantah. Bagaimana jika itu Saint Realm? David masih tidak mau. David, menurutmu semuanya terlalu sederhana. Bahkan jika kamu mengundang orang kuat setingkat suci, tidak mungkin untuk menyelamatkan tetua merah. Nek adalah orang setingkat suci. Kamu seharusnya melihat bahwa dia hanya bisa melakukannya di depan kaisar. Mampu dengan patuh memanggilmu sebagai senior, di bawah kekuatan penatua tertinggi, akhirnya mundur dengan putus asa. Nova menghela nafas. Dia mengerti apa yang dimaksud David. Dia pasti ingin pulang dan mengundang seorang bijak untuk datang dan menyelamatkan penatua Celeste. Sayangnya, ini pasti gagal. Mari kita tidak membicarakan apakah David dapat mengundang Saint Realm. Bagaimanapun, Saint Realm adalah eksistensi transenden di Star Void Realm. Tidak semua orang bisa tolong pindah. Bahkan jika dia mengundang. Kebanyakan dari mereka juga orang suci palsu. Keadaan suci semacam ini tidak dapat diucapkan di depan penatua tertinggi. Apa perbedaan antara Nek dan Nek? Kecuali David dapat mengundang orang suci sejati, dia dapat berbicara dengan tetua tertinggi. Itu hanya berbicara. Harapan untuk menyelamatkan tetua Celeste masih tipis. Anda harus tahu bahwa ada 4 sesepuh tertinggi di sekolah ubin kaca berwarna-warni. Apa gunanya datang ke orang suci sejati? Selain itu, sebagian besar wali di alam astral adalah wali palsu. Tidak banyak yang bisa mencapai level Saint sejati.
Setiap orang suci sejati memiliki status yang sangat mulia dan tidak akan muncul dengan mudah. Jelas tidak mungkin bagi David untuk mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Dia ingin menyelamatkan Penatua Celeste dari Gua Es. Hanya ada satu cara untuk menjadi 100% sukses. Itu untuk secara langsung mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Jika itu adalah kelas Saint King, datanglah ke sekolah ubin kaca berwarna-warni. Situasinya sangat berbeda. Orang seperti ini yang berdiri di puncak piramida di dunia astral. Keempat tetua tertinggi pasti akan menjual wajah. Tapi di seluruh Star Void Realm, dikenal pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King yang bisa dihitung dengan satu tangan. Tidak mungkin David bersentuhan dengan karakter seperti itu. Apalagi meminta pihak lain untuk maju. Saudari Meng, Saint Realm adalah dunia besar, sama seperti alam abadi, jadi harus ada hierarki. Nek adalah anggota Saint Realm yang baru saja memasuki Saint Realm, sedangkan sesepuh dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni memiliki sudah lama berada di Saint Realm. Jadi jauh lebih kuat dari Nek, dapatkah Anda memberitahu saya tentang divisi spesifiknya? Nova memandang David dengan sedikit keraguan. Dia tidak mengerti mengapa orang seperti David bahkan tidak tahu pembagian alam suci. Bukankah kekuatan yang dia miliki untuk memberitahunya tentang masalah ini? Namun, Nova menekan keraguan di dalam hatinya, dan dengan sabar menjelaskan, alam Sein memang sama dengan alam abadi, dan juga terbagi menjadi 3 tingkat. Mereka yang baru saja memasuki alam suci seperti Nek milik tingkat orang suci palsu. Ini adalah tingkat orang suci yang sebenarnya. Saya kira Master dari Sesepuh Merah, tetua dari klan Gongru adalah pusat kekuatan tingkat orang suci yang sebenarnya, dan tingkat terakhir dari alam suci adalah tingkat Raja Suci. Saat ini di dunia kehampaan bintang, tingkat Raja Suci yang dikenal yang kuat dapat dihitung dengan satu tangan, tentu saja ada yang tersembunyi, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, artinya, Raja Suci adalah yang terkuat di Star Void Realm. David mengerti di dalam hatinya. Level orang suci palsu, level orang suci sejati, level Raja Suci. Ini adalah 3 tingkat Saint Realm. Setiap level juga harus dibagi menjadi awal, tengah, akhir dan puncak. Menurut tebakan Nova, Master Sister Celeste adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Saya hanya tidak tahu apakah ini tahap awal dari level orang suci sejati atau puncak dari level orang suci sejati. Jika Anda ingin menyelamatkan Sister Celeste, cara teraman adalah mencapai alam di atas level suci sejati. Setidaknya dibutuhkan Raja Suci setengah langkah, atau bahkan Raja Suci sejati. David diam-diam menghitung di dalam hatinya. Dia sekarang hanya tingkat master dari alam abadi. Itu terlalu jauh dari level Santo Raja tingkat suci. Ingin mencapai level Holy King. Jumlah poin Senhao yang dibutuhkan agak besar. Tapi David tidak bisa mengendalikan sebanyak itu sekarang. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan poin Senhao yang cukup. Naikkan kekuatan ke level Holy King. Kemudian dia menyelamatkan Saudari Celeste. Dan kali ini tidak boleh terlalu lama. Sekarang Saudari Celeste menderita sakit yang menusuk sepanjang waktu. Jika udara yang sangat dingin tetap berada di tubuh Saudari Celeste untuk waktu yang lama, menyebabkan temperamennya berubah drastis, itu akan merepotkan. Saudari Meng, menurut pendapatmu, selama ada pembangkit tenaga suci raja yang terlibat, dapatkah Saudari Celeste diselamatkan? Tanya David. Ya, tapi David, meskipun aku tidak ingin meredam hasratmu, aku memiliki kewajiban untuk memberitahumu bahwa hanya ada beberapa pembangkit tenaga suci tingkat raja di seluruh Star Void Realm. Kamu tidak dapat mengundang mereka, dan kamu bahkan tidak ingin melihat mereka. Mungkin, Nova mau tidak mau berkata. Aku tahu, David menjawab dengan santai. David, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu tidak bisa melihat pembangkit tenaga suci tingkat raja kapanpun kamu mau. Begitu kamu membuat mereka marah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tingkat orang suci palsu seperti Nek tidak bahkan layak untuk membawa sepatu mereka. Nova mengerutkan kening dan berkata. Melihat ekspresi David, dia berpikir bahwa David akan mengundang pembangkit tenaga suci tingkat raja dari gunung. Bukankah ini mencari kematian? Sangat mudah untuk meminta kelas Raja Suci. Satu kesalahan, dan Anda akan jatuh ke tempat malapetaka abadi. Bersambung.